Oke, jika minggu lalu kalian udah belajar tentang bagaimana benda bermuatan, sekarang waktunya kita belajar interaksi antara kedua muatan tersebut. Jika muatannya sejenis berarti negatif-negatif, maka akan tolak menolak. Kalau bendanya muatannya berlawanan jenis seperti ini, negatif dengan positif, maka akan saling tarik menarik ya. Besar gayanya sama besar, berlawanan arah. Kalau positif-positif gimana? Ya, jawab sendiri ya. Nah, selanjutnya kamu mungkin pernah nih melakukan demonstrasi ini di rumah ya. Ada sebuah balon terus kamu gosok dengan styrofoam. Satu lagi kamu gosok lagi dengan styrofoam. Kalau si balon itu didekatkan, maka apa yang terjadi? Kira-kira balonnya akan saling menjauh. Kenapa balonnya saling menjauh? Karena ketika balonnya itu digosok dengan styrofoam, akan terjadi perpindahan muatan dari styrofoam ke balon. Atau balon ini jadi kelebihan muatan. Nah, gitu ya. Jadi benda bermuatan balonnya. Tapi kalau balonnya itu jaraknya itu jauh, apa yang terjadi? Nggak terjadi apa-apa. Paling kalau dia deket ke styrofoam, dua-duanya mendekati ke styrofoam. Nah, kamu juga mungkin pernah nyoba nih animasi yang ini ya. Animasi yang ini tuh bisa kamu dapat di Pet Colorado, atau kamu bisa akses ke sini, ke websitenya yang ini, terus kamu cari deh itu materinya listrik statis gaya listrik ya. Nah, sebelum digosokkan, ini balonnya muatannya netral karena sama semua. Ini juga sweaternya netral karena sama semua tuh jumlah positif negatifnya. Kan ini masing-masing ada pasangannya. Tapi kalau digosok, maka akan ada perpindahan muatan dari sweater ke balon, sehingga si balon itu bermuatan negatif, yang sweater menjadi bermuatan positif. Gitu. Balon juga sama, dia bermuatan negatif, sehingga dia akan saling tolak menolak. Itu ya, timbul gaya. Nah, berapa sih besar gaya ini gitu kan? Nah, kalau misalkan ada dua buah muatan tadi, ini misalnya muatannya sama-sama muatan positif gitu, maka dia akan saling tolak menolak F-nya. Kalau muatannya ini diperbesar, maka gaya tolaknya akan makin besar. Jadi gaya ini sebanding dengan muatan, baik muatan yang besar maupun muatan yang kecil. Semakin diperbesar, maka gayanya semakin besar. Bagaimana dengan jaraknya? Kalau semakin jauh, interaksinya makin kecil, malah mungkin tidak ada interaksinya. Gitu. Kamu bisa coba-coba tuh di animasi petnya, kamu carilah itu jaraknya, kamu rubah-rubah antara dua muatan, diperoleh gayanya berapa. Nah, kalau sudah dapat, kamu coba cari hubungannya. Ternyata hubungannya itu gaya sebanding dengan 1/r². Jadi semakin jauh atau ininya semakin besar gitu, maka gayanya semakin kecil. Tuh. Maka kalau kita gabungkan ini, diperolehlah persamaan F sama dengan kaki Ki per R². K dikali Ki per R² ya. Nih. Atau biasanya kalau anak-anak senengnya ngingetnya kaos kakiku robek-robek. Kakiku R². Apa sih K-nya? K-nya itu disebut dengan konstanta listrik. Kalau misalnya di udara, maka K-nya bisa dicari dengan K sama dengan 1/4 pi N0. N0 nya itu adalah permitivitas udara. Besarnya 8,85 kali 10 pangkat min 12. Pi-nya itu 3,14 sekian sekian sekian. Jadi kalau kamu hitung 1/4 pi E0, maka dapatnya ini 9 kali 10 pangkat
9. Semua satuannya dalam SI ya. F, gaya. Satuannya apa? Gaya, satuannya Newton. Q, muatan. Satuannya Coulomb. R, jarak, satuannya meter. Makanya K-nya ini Newton. Newton meter kuadrat C kuadrat satuannya. Yang vektor ya. Kalau misalkan ada satu titik di sini, gayanya misalnya F1 ke kiri, F2 ke kiri, maka F totalnya 1 tambah F2. Kalau misalnya F2 ke kanan, F1 ke kiri, maka gayanya F2 kurang F1. Kalau tegak lurus, maka F1 kuadrat tambah F2 kuadrat. Kalau membentuk sudut,